Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustin Waru, kelas 73401, program studi teknik industri. Saya dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika, cabang Margonda, Depok. Nah, di sini saya akan membahas mengenai video pembahasan soal menggunakan metode transportasi. Ini metode transportasi dari tugas operasional research. Oke, langsung saja kita masuk pada studi kasus dari transportasi ini. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat studi kasus transportasi, di mana suatu perusahaan laboratorium utama mempunyai 3 buah pabrik di daerah Bekasi, Bandung, dan Surabaya. Nah, perusahaan laboratorium utama ini menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Nah, berikut tabel permasalahan transportasi permasalahan tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat dari tabel ini di mana pabrik Bekasi, Bandung, Surabaya melakukan alokasi ke gudang Yogyakarta, Jogja, dan Bali. Nah, dapat kita lihat berapa penawaran dan permintaan setiap penawaran pabrik dan permintaan dari gudang. Nah, yang pertama, kapasitas pabrik atau penawaran pabrik dari Bekasi itu sekitar 100, kita lihat dari Bandung itu sekitar 70, kita lihat dari pabrik Surabaya penawarannya sekitar 60. Nah, dapat juga kita lihat berapa kebutuhan yang dibutuhkan setiap gudang-gudang yang dialokasikan dari pabrik tersebut. Nah, dari gudang Jakarta, dia memiliki permintaan sekitar 60. Dari gudang Jogja memiliki kebutuhan sekitar 120 dan gudang Bali memiliki kebutuhan atau permintaan sekitar 50. Nah, di sini terdapat beberapa ongkos dari setiap pengiriman pabrik ke gudang. Dari Bekasi Jakarta dia memiliki ongkos 40, dari Bandung, dari Bekasi Jogja sekitar 10, dan Bekasi Bali itu 13. Nah, dan sini juga dari pabrik Bandung ke Jakarta sekitar 25, pabrik Bandung ke gudang Jogja itu 40, pabrik Bandung ke Bali itu sekitar 20. Nah, begitu juga dari pabrik Surabaya ke gudang Jakarta itu 30, Surabaya Jogja itu 20, dan Bali itu 29. Nah, ini adalah ongkos dari setiap pabrik ke gudang-gudang yang akan dialokasikan biayanya. Nah, di sini ada pertanyaannya, yaitu kita harus mengerjakan studi kasus transportasi ini dengan metode Northwest Corner atau NWC dan Large Cost atau LC. Nah, di sini saya hanya memberikan penyelesaian studi kasus ini dengan 2 metode saja. Oke, langsung saja kita masuk pada metode yang pertama. Nah, metode yang pertama itu metode Northwest Corner atau NWC, atau sering disebut metode ini sering disebut dengan metode sudut barat laut. Nah, bagaimana cara kita untuk membahas metode studi kasus transportasi ini menggunakan metode NWC ini, yaitu kita mulai dari sudut barat laut dulu, teman-teman. Karena metode ini disebut dengan metode sudut barat laut. Oke, yang pertama itu kita mulai dari dari Bekasi Jakarta. Jadi kita mulai dari metode sudut barat laut. Nah, di sini bisa kita lihat tadi pabrik Bekasi memiliki penawaran sekitar 100 ya, teman-teman. Nah, cara dia untuk tetapi kebutuhan gudang di sini sekitar 60. Nah, bisa kita lihat bahwa dari pabrik ke gudang, dari pabrik Bekasi ke gudang Jakarta, dia mengalokasikan sekitar 60 karena dari permintaan gudang Jakarta itu 60. Jadi kebetulan dari
penawaran dari Bekasi itu 100, jadi kita alokasikan sekitar 60 di sini teman-teman. Karena permintaan gudang Jakarta Bekasi itu, karena permintaan gudang Jakarta itu sekitar 60. Jadi kita masukkan di sini 60. Kemudian dari pabrik Bekasi ke Jogja itu kita masukkan 40. Kenapa 40 teman-teman? Tadi kan ini kan penawaran Bekasi itu 100. Nah, ketika dialokasikan ke Jakarta itu 60, jadi sisanya 40. Jadi kita masukkan 40 di sini ke Jogja. Nah, untuk Bali tidak terpenuhi teman-teman, karena permintaan dari pabrik Bekasi hanya 100. Oke, kita masuk pada pabrik Bandung. Dari pabrik Bandung ke gudang Jakarta, ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena udah terpenuhi dari pabrik Bekasi ke Jakarta tadi teman-teman, karena permintaan dari Jakarta bisa kita lihat itu hanya 60. Nah, makanya kita silang itu karena tidak terpenuhi. Nah, kemudian untuk pabrik Bandung ke Yogyakarta itu sekitar 70. Kita masukkan 70 karena permintaan karena penawaran dari Bandung juga hanya tersedia 70. Jadi kita mau alokasikan semuanya ke Jogja karena permintaan Jogja dia membutuhkan sekitar 120. Nah, jadi kita alokasikan 70 ini ke Jogja. Arti otomatis dari kebutuhan dari alokasi ke Bali, pabrik Bandung ke gudang Bali itu tidak terpenuhi. Karena pabrik Bandung hanya memiliki penawaran sekitar 70 setiap gudangnya. Nah, oke, kita masuk pada pabrik Surabaya. Nah, pabrik Surabaya ke gudang Jakarta tidak terpenuhi karena sama yang seperti atas tadi, karena sudah terpenuhi. Karena Jakarta hanya memiliki 60, karena dia membutuhkan hanya 60. Oke, kita lanjut pada Surabaya ke gudang Jogja. Di sini 10. Nah, kenapa 10 teman-teman? Karena kebutuhannya dari atas tadi ada yang 40, 70, sekitar 110. Jadi sisanya itu 10. Jadi dapat dialokasikan dari penawaran Surabaya ke gudang Jakarta itu kita masukkan 10. Jadi untuk gudang Jakarta udah terpenuhi teman-teman 120. Kemudian untuk Bali di sini tadi kita kan hanya kasih 10 ya. Jadi sisa 50. Jadi untuk Surabaya ke Bali itu 50, kita masukkan 50. Dan begitu juga karena Bali juga hanya membutuhkan permintaan sekitar 50, jadi terpenuhi teman-teman. Jadi semua permintaan atau alokasi biaya dari pabrik ke gudang itu udah terpenuhi, masing-masing udah terpenuhi. Jadi bisa kita cari Zmax dari metode ini, yaitu cara mencari Zmax-nya itu kita kalikan yang alokasi yang udah terpenuhi. Nah, dimana tadi yang seperti ini yang 60, 40, 70, 10 dan 50. Nah, itu yang harus kita untuk mencari Zmax-nya itu yang sudah terpenuhi teman-teman, yang sudah terisi. Nah, caranya gimana? Kita kalikan alokasi yang sudah terpenuhi ini dikali dengan ongkosnya. Seperti 60 dikali 40. Nah, 60 dikali 40, 40 dikali 10, 70 dikali 40, 10 dikali 20, dan 50 dikali 29. Nah, bisa kita lihat di bawah sini teman-teman Zmax-nya. Jadi untuk mendapatkan Zmax ini kita kalikan semuanya ini, dan sehingga kita bisa mendapatkan hasil, kita jumlahkan dan mendapatkan hasil sekitar 7.250. Nah, jadi untuk metode Northwest Corner itu atau MWC, itu metode sudut barat laut ini kita udah melakukan penyelesaiannya. Oke, kita masuk pada metode yang kedua teman-teman, yaitu tadi metode last cost atau LC. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan metode studi kasus transportasi ini menggunakan metode last cost ini? Nah, last cost ini teman-teman, cara kita untuk menyelesaikannya, kita mulai dari yang terkecil dulu. Jadi biaya terkecil itu ada tetap, yaitu 10
ada, kita mulai dari 10 dulu teman-teman ya. Ada 10 dan seterusnya. Jadi yang paling terkecil di sini adalah 10 dulu. Karena metode ini kita alokasikan biaya itu ke yang terkecil. Nah, dari ongkos di sini itu yang paling kecil adalah 10. Nah, kita masukkan. Nah, sama teman-teman seperti yang tadi, dari penawaran Bekasi ke setiap gudang-gudang itu ada 100, yaitu berarti kita mulai dari Jogja, karena dia memiliki ongkos termurah teman-teman, yang paling terkecil. Oke, Bekasi, pabrik Bekasi mengalokasikan ke gudang Jogja itu 100. Kenapa 100? Karena permintaan Jogja itu lebih besar, itu 120. Jadi untuk Jogja, untuk pabrik Bekasi ke Jogja itu sudah terpenuhi. Nah, untuk Bali tidak terpenuhi karena penawaran Bekasi ke setiap gudang hanya 100. Oke, kita masuk pada pabrik Bandung. Yang terkecil adalah 20 teman-teman. Nah, kita alokasikan biaya ke pabrik Bandung ke Bali, itu sekitar 50. Kenapa 50? Karena kebutuhan atau permintaan dari gudang Bali itu hanya memiliki kapasitas 50. Jadi kita masukkan 50. Nah, jadi ini masih memiliki sisa sekitar 20. Nah, jadi kita cari nilai yang terkecil lagi teman-teman, yaitu 25. Kita masukkan 20 ke 5 ini, kita alokasikan biayanya ke gudang Jakarta, itu 20. Nah, gudang Jogja itu tidak terpenuhi teman-teman, karena kita menggunakan metodologi, kita mulai dari yang terkecil dulu. Oke, kemudian kita masuk pada pabrik Surabaya ke gudang Jakarta, Jogja, dan Bali. Nah, kita masuk pada nilai yang terkecil lagi teman-teman. Kita mulai dari 20. Kita mulai dari ongkos termurah, yaitu ongkos paling minimum, yaitu 20. Nah, di sini juga permintaan Surabaya memiliki penawaran sekitar 60 setiap gudangnya. Nah, tapi di sini kenapa kita isi di sini 20? Karena dia udah terpenuhi di sini dari atas tadi, yaitu 100. Jadi sisanya 20. Jadi di sini kita masukkan 20, jadi 120. Nah, untuk Surabaya ke Jakarta itu kita masukkan 40, karena sisa dari penawaran pabrik Surabaya setiap gudang itu tinggal sisa 40. Jadi kita masukkan di sini, kita alokasikan 40, sehingga pas ya teman-teman, dari kebutuhan Jakarta itu 60, jadi terpenuhi semua teman-teman. Nah, untuk yang lainnya kita silang aja karena tidak terpenuhi. Nah, jadi di sini kita semuanya udah terpenuhi teman-teman. Jadi bisa kita cari nilai Zmax-nya. Nah, nilai Zmax-nya itu kita mulai dari yang sudah terisi. Jadi kita cari yang nilai alokasi yang sudah terisi setiap dari pabrik ke gudang. Nah, kita mulai dari 100 kali biaya ongkosnya 10, kita kemudian 20 kali 25, kemudian 50 kali 20, kemudian 40 kali 30, dan 20 kali 20. Nah, dapat kita lihat teman-teman, hasil Zmax dari metode last cost ini sekitar 4.100. Nah, jadi teman-teman, hasil dari semuanya ini kita studi kasus dari transportasi ini menggunakan metode LC ini, dapat kita lihat caranya seperti ini. Jadi kita mulai dari ongkos terkecil dulu teman-teman, baru ke terbesar. Nah, jadi kita bisa kita juga bisa mencari nilai Zmax-nya itu 4.100. Nah, begitu saja teman-teman penjelasan dari saya tentang metode studi kasus transportasi ini. Jika masih ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.